menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di sini kami dari kelompok besar kami kelompok 6 Ibu, untuk kelompok kecilnya kami kelompok 2B yang beranggotakan 10 orang, ada Ibu Irma Efrieni, Iza Muzayyana, Lilis Riani, Ibu Mermina, Miftah Askia Mulyarokan, Muhammad Ridho Pangandaran, Muhammad Rizky Amita, Mutiara Izati Fitra, Ibu Nilwati, dan Nisa Addaneri. Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, fakta mengejutkannya, kesehatan gigi dan mulut di Indonesia menghadapi tantangan serius. Data terbaru menunjukkan prevalensi masalah yang mengkhawatirkan membutuhkan perhatian dan intervensi segera. Didapatkan data dari sumber SKI 2023, 56,9% penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. 91,9% dari mereka tidak pernah berobat ke tenaga kesehatan gigi. Berdasarkan Riskesdas 2018 dan WHO 2022, prevalensi karies gigi mencapai 45,3% dan 28,8% tidak mendapatkan penanganan. Dampak masalah kesehatan gigi dan mulut, yang pertama, fungsi fisiologis terganggu. Penyakit gigi dan mulut mempengaruhi kemampuan seseorang untuk makan dan berbicara dengan nyaman. Kedua, kepercayaan diri menurun. Seperti masalah estetik yang ada pada gigi berlubang atau bau mulut dapat menurunkan rasa percaya diri dan interaksi sosial. Ketiga, kerugian ekonomi. Biaya perawatan yang tinggi dan penurunan produktivitas akibat sakit gigi menimbulkan beban ekonomi. WHO melaporkan bahwa 3,5 miliar orang di dunia mengalami penyakit gigi dan mulut, menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di Asia Tenggara dalam pengeluaran perawatan. Mengapa pemberdayaan masyarakat penting? Pemberdayaan masyarakat adalah kunci fundamental dalam memutus rantai masalah kesehatan gigi dan mulut. Perilaku dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut berdasarkan teori Block, menyoroti pentingnya pendekatan komunitas. Yang kedua, kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dapat secara signifikan menurunkan prevalensi penyakit. Ketiga, pemberdayaan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik hidup sehat secara berkelanjutan panjang. Strategi pemberdayaan berupa edukasi dan kolaborasi. Edukasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat adalah fondasi pemberdayaan masyarakat. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membentuk perilaku. Contohnya yaitu pendidikan kesehatan gigi di sekolah dan komunitas yang sudah pernah dilaksanakan di MTS Manarul Huda Tasikmalaya berhasil meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswa secara signifikan. Kedua, melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan keluarga. Ketiga, pengembangan buku saku dan media edukasi sederhana. Optimalisasi layanan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama dapat berupa mobile dental care. Ya, Bu? Iya, enggak, Ibu batuk. Ya. Yang pertama ada mobile dental care atau dental van, berupa solusi inovatif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kedua ada layanan komprehensif, yaitu menyediakan layanan promotif atau penyuluhan, preventif atau seperti fluoridasi, dan kuratif seperti penambalan langsung di lokasi. Ketiga, tantangan operasional sendiri, menghadapi biaya operasional tinggi, keterbatasan tindakan mayor, dan memerlukan dukungan multisektoral. Mobile dental care atau dental van membuka peluang baru untuk mendekatkan layanan kesehatan gigi kepada masyarakat yang rentan, namun membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk keberlanjutan operasinya. Puskesmas dan tenaga kesehatan gigi. Puskesmas dan tenaga kesehatan gigi adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Puskesmas sebagai ujung tombak. Pusat kesehatan masyarakat adalah titik sentral pelayanan promotif dan preventif di komunitas. Yang kedua, perawat gigi dan tenaga non-dental. Ketiga, pendekatan terpadu. Contoh keberhasilan dan inovasi. Yang pertama ada program sikat gigi di Jawa Barat. Edukasi perilaku sikat gigi 2 kali sehari dengan teknik benar berhasil menurunkan prevalensi karies pada anak sekolah. Yang kedua ada literasi kesehatan gigi dalam kurikulum. Integrasi materi kesehatan gigi dalam pendidikan dasar dan menengah meningkatkan kesadaran sejak usia dini. Ketiga, kolaborasi lintas sektor. Kerjasama antar pemerintah,
Lembaga Jadi orangnya. komunitas memperkuat upaya deteksi dini dan Mama nggak tahu, nggak ada di sama mama, tapi nggak ada dikasih sama mama, dia yang masukin. tantangan dan peluang ke depan. Meskipun ada kemajuan, perjalanan menuju kesehatan gigi dan mulut yang optimal masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya hambatan geografis dan distribusi tenaga kesehatan. Kemudian ada peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital di era digital saat ini. Kesimpulannya dan ajakan bersama, pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama untuk menurunkan prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Kolaborasi kuat antara komunitas, tenaga kesehatan, dan pemerintah harus diperkuat untuk dampak maksimal. Mari bersama menjaga kesehatan gigi dan mulut demi kualitas hidup yang lebih baik dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesehatan gigi adalah investasi untuk masa depan yang cerah. Demikian persentase dari kelompok 2B. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi di kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Kak, ada yang ingin bertanya? Saya Belanda. Ya, baik. Terima kasih untuk dan tepatnya. Saya Febriana Putri dari kelompok 1B. Izin bertanya. Tadi kan ada contoh keberhasilan dari beberapa pemberdayaan yang telah dilakukan. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengevaluasi keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan tersebut? Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, silakan. Baiklah, saya Sriwadini ingin bertanya kepada kelompok penyaji, peran puskesmas dalam mengatasi ketimpangan pelayanan kesehatan gigi di wilayah terpencil. Apa perannya? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami dari kelompok ingin menjawab pertanyaan barusan. Apakah di kelompok ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Jadi kawan-kawan dari kelompok ada yang ingin menjawab? Persilakan. Assalamualaikum. Rizky, biar dicoba jawab. Baik, Pertanyaan dari siapa yang pertama tadi? Dari Olah, Kak. dari Olah. Olah bertanya bagaimana cara menilai atau mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini berhasil atau tidak, begitulah. Iya, Kak. Dari mana kita mengevaluasi atau dari mana kita cara menilainya ya? Mungkin yang pertama kita menilai yaitu mungkin dari menilai mungkin perubahan kapasitas masyarakat. Kita lihat apakah pengetahuannya sudah berubah, keterampilan dan sikap masyarakatnya telah berubah juga. Program yang kita jalankan sudah mulai berjalan walaupun tidak nanti sepenuhnya. Kemudian mereka lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan dalam suatu program. Kemudian juga bisa evaluasinya dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat.
di sini kita mungkin bisa mengevaluasi partisipasi masyarakat kita ketika kita nanti melakukan kegiatan berikutnya. Kita lihat partisipasinya, kemudian kita bandingkan dengan pertama kita melakukan kegiatan, kemudian setelah beberapa waktu kita evaluasi, kita lihat lagi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, apa sudah ada peningkatan gitu kan. Kemudian juga melihat dampak sosial dan ekonomi. Nah, misalkan apakah ada peningkatan pendapatan atau kesempatan kerja mereka atau solidaritas sosial atau kualitas hidup masyarakat setelah pemberdayaan kita lakukan. Nah, dari sini kita mungkin bisa mengukur atau mengevaluasi apakah pemberdayaan kita yang kita laksanakan kegiatannya berhasil atau tidak. Nah, mungkin itu olah. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan dari kelompok 2B, silakan. Nelly ini yang jawab ya? Saya Nelwati, Pak, Bu. Ya, Nelwati. Nelwati ya, Bu. Dari jawaban ya? Iya. Bagaimana Kak dengan hasil jawabannya? Apakah sudah puas? Ya berarti ada tinjauan secara berkala. Berarti ya Kak? Iya. Kemudian kita juga bisa menilai kelanjutan programnya, apakah programnya berjalan atau tidak. Kemudian ada umpan balik dari masyarakat, mungkin dengan melakukan wawancara atau diskusi kelompok, kita akan mengetahui pendapat dan manfaat atau kendala dari programnya. Kemudian yang terakhir pastilah kita membandingkan kondisi sebelum kita melaksanakan program dan sesudah kita melaksanakan program. Itu juga mungkin suatu bentuk evaluasi kita dalam kegiatan pemberdayaan. Oke. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya. Silakan lanjut untuk pertanyaan kedua, mungkin ada teman kelompok dua lain yang mau menjawab. Baik, Ibu. Bu, Iza ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Wahdini tadi, Bu. Yaitu Iza Muzayana, Bu. Tadi Bu Sri Wahdini bertanya peran puskesmas dalam mengatasi ketimpangan pelayanan kesehatan gigi di wilayah kecil. Saya akan menjawab, yaitu yang pertama, menyediakan pelayanan kesehatan gigi yang merata. Itu puskesmas menjadi fasilitas terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dasar dengan biaya terjangkau. Yang kedua yaitu promosi dan edukasi kesehatan gigi, yaitu melalui penyuluhan sekolah, posyandu, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pelayanan preventif dan promotif, seperti puskesmas fokus pada pencegahan seperti pemeriksaan rutin, penambahan sederhana penjamretan gigi yang bermasalah. Yang selanjutnya yaitu pelayanan keliling dan kunjungan lapangan, seperti puskesmas dapat melakukan pelayanan kesehatan gigi keliling ke daerah yang sulit dijangkau. Yang kelima yaitu kolaborasi lintas sektor yang bekerja sama dengan sekolah, pemerintah desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sistem rujukan yang tepat. Puskesmas mengatur rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti kasus tidak dapat ditangani, sehingga pasien tetap mendapatkan perawatan yang berkesinambungan. Apa bisa diterima Ibu Sri Wahdini? Terima kasih jawabannya, Kak. Iya Bu, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. ini sambung dari penjelasan tadi, sedikit pertanyaan. Jadi kita kan pasien datang ke puskesmas, berarti kan kita harus kasih tindakan, ataupun kalau kita nggak bisa tindakan kita harus rujuk ke rumah sakit, itu kan?
Sementara yang problem di tempat kami, pasien datang ke puskesmas paling-paling cuma pemeriksaan ataupun dilakukan tindakan pencabutan. Kalau untuk penambalan mereka tidak bisa karena fasilitas dari puskesmas tidak ada fasilitasnya untuk penambalan. Dirujuk ke rumah sakit, kami di rumah sakit tidak ada dokter gigi spesialis untuk dewasa, untuk konservasi, pokoknya untuk gigi dewasa tidak ada, cuman yang ada dokter gigi spesialis ada. Nah, sedangkan kita perlu masyarakat ini untuk tahu dan mau berobat gigi, tapi kita tidak bisa melakukan tindakan apapun. Kita rujuk tidak bisa, kita buat tindakan di puskesmas tidak bisa. Bagaimana nih solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu, izin ini kayaknya kasus ya Bu. Ya, kasus. Ini kan aturan pemerintah ya Bu. Setahu Tiara ya Bu, aturan pemerintah untuk pasien, terlebihnya pasien BPJS. Untuk penanganan pertama itu dari fasilitas pelayanan pertama itu memang harus bisa Bu. Berarti kan ini pendekatan lintas sektor antara kita dengan pemerintah gitu kan Bu. Kalau menurut peraturan pemerintah itu di vaskes pertama sudah harus bisa menangani penambalan sederhana, kasus-kasus sederhana Bu. Sedangkan kalau kasus yang Tiara dapat, pasien dirujuk ke rumah sakit dengan kasus sederhana, walaupun spesialis konservasi gigi itu BPJS tidak bakalan nge-cover gitu Bu. Kalau kasus seperti ini kan solusinya lintas antar kita ke pemerintah lagi tuh Bu. Berarti pemerintah setempat harus mengadakan kayak dental unit, bahan-bahan tambal sederhana, alat-alat tambal sederhana di vaskes pertama Ibu. Izin menambahkan Bu, boleh? Tolong namanya. Izin Bu, nama saya Yurnaningsih dari LPRB Bu. Izin menambahkan mengenai fasilitas di puskesmas itu Bu. Kalau di tempat kami biasanya setiap puskesmas itu sudah punya dental unit. Cuman kadang-kadang bahan kita yang agak sulit di Carver. Tapi biasanya itu dari kapitasi BPJS kita bisa boleh membelikan sebagian pendapatan kapitasi BPJS untuk pembelian bahan-bahan tambal. Jadi memang harus penambalan sederhana itu memang harus di puskesmas Bu, memang dengan dokter giginya. Mungkin itu tambahan dari kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas karena putus-putus. Begini Bu, kalau kami di Sumbar setiap puskesmas jelas Bu. Nama saya Yurnaningsih Bu. Masih kurang jelas Bu. Ya Allah. Sini Bu, putus-putus. Oh iya, sebentar lagi di jalan ini sebenarnya. Oh ya, nama saya Yurnaningsih Bu, udah jelas Bu. Iya. Kalau kami di Sumatera Barat Bu, setiap puskesmas itu biasanya sudah punya dental unit. Cuman kita terkendala pada bahan tambal biasanya Bu, bahan-bahan obat sama bahan tambal. Tapi itu ya, itu biasanya bisa kita apakan carikan dananya dari kapitasi BPJS Bu. Biasanya kan memang dari BPJS itu disediakan dana untuk itu, untuk tambalan sederhana di puskesmas. Makanya dari aturan BPJS itu untuk penambalan sederhana memang di Paskes 1 itu Bu. Makanya kalau yang memang nggak bisa dirujuk gitu, harus di puskesmasnya. Gitu kalau kami di Sumatera Barat Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dah. Bang kok bingung lo nak aduh apa? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Puskesmas itu boleh melaksanakan pembalian bahan. Nah, memang tidak ada lagi. Kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi di kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Ainun untuk memberikan pengarahan. Untuk Ibu, kami persilakan dengan segala hormat.
Oke, terima kasih. Mungkin yang menjadi pertanyaan tadi dari kelompok ya, mungkin yang dijawab sudah menjadi, memang kalau kita rujukan itu susah ya, apalagi BPJS sekarang, sistem BPJS sekarang itu sudah ada sistemnya. Kalau itu harus kalau dalam penyakit harus dalam seminggu baru bisa buat rujukan, bisa kita rujuk ya, tergantung dari apa kasus yang kita alami, mungkin itu ya. Bisa dimainan Mama. Karena ini masih ada waktu, mungkin bisa ditambah dengan satu kelompok lagi. Kita sampai jam 5 kan, bisa ditambah satu kelompok lagi. Jadi dapat 2 kelompok. Terima kasih atas kelompok 2B atas presentasinya dan tadi jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Nah, untuk itu kita bisa menyambung untuk kelompok berikutnya. Kelompok 1A lagi, Bu. Kelompok 1A. Ya, Bu. Ya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Fadila sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan materi pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan Adisti Ataya, Aisyah Indah, Aklil Khairi, Arifah, Carolina, Cindy, Cedriski, Ika Amelia, Fadila, saya sendiri, Fatia Nabila, dan Mutiara Zukra. Untuk mempresentasikannya, kami mempersilakan kepada Kak Dika, kami persilakan. Aktif kawan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Kalau di Yapo dulu, waktu di kuliah di Dika Sekza, Amalia. Iya Bu, udah bisa kelihatan teman-teman. tugas-tugas gua soga, Sudah kan? tambah kumpul mana sesambun soga kan lain mutan. Ada ya Bu. Kalau lain. Mangga saja. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat melalui kader kesehatan gigi. Latar belakangnya di Indonesia masalah kesehatan gigi, masalah kesehatan gigi dan mulut masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas, penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut 57,6%, namun hanya sekitar 10,2% yang mendapat pelayanan dari tenaga medis gigi. Selain itu, menurut laporan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 57% penduduk Indonesia di atas 3 tahun mengalami masalah gigi, tetapi baru sekitar 11,2% yang mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui upaya promotif dan preventif yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri, bukan sekedar sebagai penerima pelayanan kesehatan. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut. Kader kesehatan merupakan individu yang berasal dari masyarakat dan dipilih karena memiliki kepedulian terhadap kesehatan serta mampu menjadi penggerak perubahan perilaku. Pelatihan kader kesehatan gigi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, sehingga mampu melakukan edukasi kesehatan, deteksi dini masalah gigi, serta mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan. Rumusan masalah yaitu ada apa yang dimaksud dengan pemberdayaan berbasis pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, bagaimana bentuk pelaksanaan pelatihan kader, kemudian apa tujuan dan manfaat pelatihan kader ini, dan apa dampak yang diharapkan dari pemberdayaan kader tersebut. Tujuan umum dari pemberdayaan kader adalah dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat melalui kader yang terlatih dan aktif yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam promosi serta pencegahan penyakit gigi dan mulut. Kemudian tujuan khusus pemberdayaan ini yang pertama meningkatkan pengetahuan kader mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kedua, meningkatkan keterampilan kader dalam melakukan penyuluhan dan edukasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi dini masalah gigi. 4, mendorong kader untuk melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. 5, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan gigi. Kemudian manfaat dari pelatihan kader ini yaitu terbentuknya kader yang kompeten dalam edukasi kesehatan gigi, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan mulut, menurunnya angka kejadian karies dan penyakit periodontal, selanjutnya meningkatnya cakupan pemeriksaan gigi secara berkala, dan membantu tenaga kesehatan dalam memperluas jangkauan program kesehatan gigi. Sasaran dalam pemberdayaan kader di sini adalah masyarakat, yaitu antara lain kader posyandu, kader PKK, guru UKS atau guru sekolah dasar, remaja Karang Taruna, tokoh masyarakat atau tokoh agama, ibu rumah tangga yang aktif dalam kemasyarakatan. Pengertian pemberdayaan berbasis pelatihan kader yaitu suatu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pelatihan dan pembinaan kader agar dapat berperan aktif dalam program kesehatan gigi dan mulut. Kader yang telah dilatih akan menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam melaksanakan edukasi, promosi, serta pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat. Kriteria kader yang akan dipilih sebaiknya mampu berkomunikasi dengan baik, aktif dalam kegiatan masyarakat, bersedia bekerja secara sukarela, mampu membaca atau menulis, memiliki komitmen berkelanjutan. Materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan kader kesehatan gigi yaitu konsep dasar tentang kesehatan gigi dan mulut meliputi pengertian kesehatan gigi dan mulut, fungsi gigi dan jaringan pendukungnya, serta hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan umum. Kemudian penyakit gigi dan mulut yang umum terjadi di masyarakat seperti karies gigi, gingivitis, parodontitis, dan kehilangan gigi, termasuk tanda dan gejala awal yang dapat dikenali oleh kader. Kemudian upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut meliputi teknik menyikat gigi yang benar, penggunaan pasta gigi berfluor, pengaturan pola makan rendah gula, serta pentingnya pemeriksaan gigi secara rutin. Promosi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut yaitu keterampilan komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat, penggunaan media edukasi sederhana, serta metode penyampaian pesan kesehatan yang efektif, dan peran kader yang terakhir dalam kegiatan masyarakat seperti pelaksanaan penyuluhan. Materi dalam praktek pelatihan kader bisa disampaikan demonstrasi menyikat gigi yang benar,
edukasi penggunaan benang gigi, teknik berkumur yang benar, simulasi penyuluhan dan komunikasi efektif, praktek screening sederhana seperti pemeriksaan plak gigi, gigi berlubang, atau gusi berdarah, pengisian lembar monitoring kesehatan gigi masyarakat. Kemudian metode dalam pelatihan kader ini yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi langsung, simulasi konseling, praktik lapangan, evaluasi pretest dan post-test. Media dan alat untuk pelatihan kader yang sering kita gunakan seperti pantom gigi, sikat gigi dan pasta gigi, poster edukasi, leaflet, video, formulir monitoring kader. Bentuk pemberdayaan setelah dilakukan pelatihan pemberdayaan dilakukan dengan membentuk kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan setelah pelatihan kader itu penyuluhan rutin di posyandu, sekolah, dan kegiatan PKK, program sikat gigi bersama anak-anak, pemberian edukasi pola makan sehat dan pengurangan konsumsi gula, monitoring kebersihan gigi anak dan ibu hamil, pelaporan kasus gigi berlubang dan rujukan ke puskesmas, kampanye pemeriksaan gigi minimal 6 bulan sekali. Kader juga dapat menjadi fasilitator untuk kegiatan program UKGS dan kegiatan promotif di puskesmas. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini dan dampak dalam jangka pendek yaitu meningkatkan pengetahuan kader, meningkatnya kegiatan edukasi masyarakat. Dampak dalam jangka panjang diharapkan dapat penurunan karies dan gingivitis, meningkatkan kebiasaan menyikat gigi yang benar, meningkatkan kunjungan masyarakat ke puskesmas atau fasilitas kesehatan gigi. Kesimpulan, pemberdayaan berbasis pelatihan kader merupakan strategi promotif preventif efektif. Kader dapat menjadi ujung tombak edukasi dan pencegahan penyakit gigi. Program berdampak besar jika dilakukan rutin dengan monitoring dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 1A. Satu edukasi dari kader hari ini bisa menyelamatkan banyak gigi di masa depan. Kader hebat bukan yang paling pintar, tetapi yang mau bergerak dan peduli. Terima kasih. Senyum sehat dimulai dari tindakan sederhana, edukasi dan pencegahan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Dika yang telah memaparkan. Selanjutnya kami persilakan pada teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin kami persilakan. Assalamualaikum, izin bertanya kelompok 1A. Ya, Ibu Nelwati. Saya Nelwati dari kelompok 2 RPLB. Ingin bertanya, dari pemaparan teman kita Dika tadi bahwa apa itu pelatihan kader, bagaimana kadernya, saya tidak melihat bahwa berapa orang kita efektifnya kader untuk kesehatan gigi ini, berapa orang yang akan kita latih. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pelatihannya, kenapa begitu? Karena kita di puskesmas biaya kita terbatas, sedangkan untuk kita ke lapangan atau ke sekolah aja kita masih kolaborasi dengan UKS ke sekolah. Kalau ke masyarakat kita kolaborasi dengan program ibu, dengan program anak. Nah, bagaimana mungkin teman-teman lain atau kelompok 1A menanggapi atau memberi solusi seperti apa pelatihan kader atau berapa orang kader yang mesti dilatih biar efektif untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini. Terima kasih. Memang lama bergelut di program itu. Ya, baik Ibu Nelwati. Terima kasih. Bagi teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Dipersilakan. Izin bertanya, Kak.
Ya, Mbak Sri. Baiklah, saya Sri Wadini ingin bertanya, bagaimana tingkat kompetensi kader kesehatan gigi dalam mengaruhi perubahan perilaku kesehatan gigi masyarakat? Maaf, bisa diulang lagi. Bagaimana tingkat kompetensi kader kesehatan gigi dalam mengaruhi perubahan perilaku kesehatan gigi masyarakat? Kompetensi kader gigi. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Nama saya Nurul Apriyani Najumi. Saya mau bertanya, ini kan bagaimana kader melaporkan keberhasilan kegiatan edukasi tersebut kepada petugas kesehatan? Ya? Oh, tidak awal. Bulan bulan kok. Ya, mengalah. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bagi teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, untuk sesi pertama kita tutup dulu. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagi teman-teman kelompok 1A yang bisa menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, Bu, saya Dika Amalia akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Newati, berapa orang efektif kader yang kita latih? Itu tergantung luasnya wilayah kerja kita. Kalau wilayah kerja kita luas, itu mungkin kadernya agak banyak. Biasanya tergantung berapa jumlah posyandu. Misalnya satu posyandu cukup dengan satu kader. Kemudian bentuk pelatihannya dengan dana yang minim bisa kita lakukan pelatihan di daerah masing-masing. Jadi mengurangi transportasi dari kader. Jadi kita yang ke daerah, kemudian kita lakukan proses pelatihan kader berupa ceramah, demonstrasi, pretest, protes, kemudian pelatihan berupa nanti teknik menyikat gigi, latihan mengedukasi masyarakat, latihan penyuluhan. Itu jawaban dari saya. Apa ada tambahan dari teman-teman? Kemudian saya coba lanjut aja ya Ibu. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Sri Wahdini. Tingkat kompetensi kader dalam perubahan mempengaruhi kesehatan. Kader itu adalah orang yang terdekat di masyarakat. Jadi kaderlah yang tahu bagaimana kondisi dan lingkungan di daerahnya masing-masing, dan kader yang lebih menguasai watak dan bahasa yang ada di daerahnya. Jadi perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan itu dilibatkanlah kader untuk mempermudah proses dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk pelaporan kader melaporkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakatnya. Kader bisa melaporkan laporannya dalam bentuk monitoring, karena nanti sebelum kita
waktu pemberdayaan kader, nah, di situ kita ajarkan kader mengisi laporan. Kader kita kasih format, kita kasih form. Jadi kader setiap bulannya bisa membantu kita dalam mengisi laporan kegiatan kita. Sekian tanggapan dari saya. Silahkan kepada teman-teman yang lain jika ada yang menanggapi dari kelompok 1. Izin Bu Dika, untuk monitoringnya sendiri itu apakah terjadwal, misalnya dalam 1 bulan, ada kegiatan satu misal di Posyandu gitu kan, apakah dilakukan 1 kali atau gimana untuk monitoringnya? Izin menjawab ya Bu. Ya. Sebaiknya kegiatan kita dilakukan secara berkala. Alangkah lebih baiknya itu kegiatannya dilakukan 1 kali sebulan. Karena yang kader melakukan 1 kali sebulan, nanti kita terima laporannya dari kader setiap bulannya. Jadi kita evaluasi lah laporan dari kader. Mana yang perlu kita tanggapi. Misalnya ada masalah di daerah mana, maka kita akan turun ke daerah tersebut. Jadi kita tidak perlu datang berkunjung setiap bulannya ke wilayah tersebut. Jadi cukup dilakukan oleh kader, seperti kegiatannya seperti penyuluhan sederhana, atau kader bisa mencontohkan cara menyikat gigi. Intinya terjadilah perubahan perilaku di masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih. Sedikit Dika, menanggapi jawaban dari Dika tadi bahwa tentang jumlah kader ya Dika ya. Kalau kita bicara tentang luas wilayah binaan, nanti bisa jadi mungkin luas memerlukan 3 atau 4 kader. Di situ nanti kita akan kesulitan karena sekarang kader semuanya digaji. Nah, apakah kita nanti sanggup menggaji kader, gitu kan? Kemudian kalau di tempat kami biasanya kalau pelatihan kader ini kita biasanya kolaborasi dengan orang promkes yang selalu melatih kader setiap tahunnya, atau represi kader kita masuk di situ. Biasanya kita ambil kader 1 orang dari 1 Posyandu untuk menjadi kader kesehatan gigi. Jadi ketika kita pelatih, walaupun pelatihannya nanti kita masuk semua kader, tapi nanti kader khusus kita ambil cuma 1. Karena kita cari nanti mungkin mereka akan berbagi tugas. Karena nanti kalau kita pilih banyak-banyak, mereka akan nuntut nanti honor mereka lagi. Karena semua kader, apa tuh kader Posyandu, kader PKB, mereka semua dapat honor. Sementara gigi kita tidak punya dana khusus untuk pelatihan kader. Kita memang harus pintar-pintar kalau untuk kolaborasi dengan program-program lain. Ya, program kita juga tercapai pencapaian programnya seperti yang kita harapkan. Mungkin itu Dika, terima kasih. Izin menambahkan Kak Tanel. Bukan menambahkan sih, ini sharing aja. Mau tanya aja. Berarti di Sumbar itu ada ya kader untuk gigi? Ada ya pelatihan kader untuk gigi di Sumbar ada? Kalau dulu pernah ada khusus, tapi kalau sekarang kita cuma kolaborasi dengan orang promkes yang selalu setiap tahun, kadang 2 kali setahun, sekali setahun mereka ada punya dana untuk refreshing kader. Nah, kita di situ bisa masuk untuk pelatihan kader kesehatan gigi kita. Ya, pandai-pandai kita lah dipakai. Tapi kalau dana khusus untuk pelatihan kader sepertinya tidak ada, karena kita untuk kegiatan UKKS saja kita masih kolaborasi dengan UKS. Kita belum punya dana khusus, bukan berdiri sendiri, tapi masuk ke sub UKS-nya kita gitu loh. Jadi memang harus pandai-pandai, program kita jalan, dan kita tidak kesulitan dalam pembiayaan. Karena kalau kita sendiri yang pelatihan kader banyak biayanya, honor kader nanti lagi, uang makannya, uang transportnya banyak lagi. Mungkin itu. Izin Murni agak sedikit menambahkan dan sharing. Tadi kalau misalnya tadi pertanyaan apakah ada kader untuk gigi dan mulut di Sumbar, kalau kader itu tersendiri mungkin tidak ada ya Kak Umi. Cuman kalau di tempat saya itu kadernya ada 1 Posyandu itu kadernya ada 8 orang.
dan kader itu biayanya itu dari wali nagari atau kepala desa lah istilahnya, dana kader itu digaji gitu. Kemudian dari 8 orang itu kita ngumpulinnya dan kita ngajarinnya itu kan di Puskesmas pelatihannya, cara cek tensi, ngukur bayi. Nah, kebetulan dari 8 orang itu saya pribadi sebagai program dari UKGMD itu penanggung jawabnya, saya minta 1 orang yang lebih muda. Cuman yang dilatih itu kalau saya cuman latihnya misalnya lihat giginya ada berlubang, itu aja. Seperti yang bilang Kak Dika tadi, kayak kita ngasih format ini karies, berarti dia cuma cek saja giginya ada karies gitu. Cuman dia taunya gigi itu berlubang, tapi dia nggak tahu nggak ngerti diagnosa gitu. Untuk pembiayaan sepertinya kalau kita pribadi atau puskesmas dia tidak ada dana kata Uni. Artinya kalau biaya kader itu dari wali nagari atau kepala desa biasanya ngasih. Cuma sedikit sharing aja, terima kasih. Terima kasih Taski. Kalau kita di Aceh, kalau untuk kader untuk di masyarakat kita nggak ada. Tapi kok untuk pembentukan dokter-dokter kecil itu kita pernah buat pelatihannya untuk dokter-dokter kecil itu untuk kader di sekolah-sekolah. Tapi kalau untuk di masyarakat kita belum ada. Dan kalau di sini memang kader itu semua digaji dengan uang desa. Terima kasih. Ya Uni, bagusan Uni latih, Uni ambil 1 kader, Uni cuman minta tolong bantu sama dia aja, cek giginya berlubang atau gimana gitu, cuma itu aja. Jadi pekerjaan kita juga kebantu nih kalau saya pribadi kayak gitu nih. Jadi saya nggak repot-repot cek gigi masyarakatnya nih kalau saya gitu nih. Izin menambahkan Ibu Bu Yurniati. Kalau kita di Aceh kan itu per jurong ya Bu ya, kita punya posyandu gitu kan Bu. Nah di Pokja 4 itu kan ada bagian kesehatan Bu. Di situ ada kadernya Ibu, bisa kita memperdayakan mereka Bu. Kalau kami di tempat kami 2 orang Bu kadernya kebetulan, jadi mereka lah yang kita berdayakan gitu Ibu. Oh ya, terima kasih. Tapi di tempat kami terus terang kita UKGMD itu malah nggak jalan lagi. Kita dari jukmisnya kita nggak bisa masukin. Paling-paling cuma di ibu hamil yang bisa kita, itu pun cuma dokter yang bisa turun, lain tidak. Itu Ibu kembali lagi kerjasama kita Bu. Kalau kita di sini Pak Kecik kan Ibu, kita berembuk lagi dari kapusnya. Nanti kalau memang kita dari puskesmas berembuk lagi, ibaratnya lintas sektor itu harus duduk Ibu. Ya. Pasti dapat nanti. Terima kasih. Semangat Ibu. Terima kasih pada teman-teman dan ibu-ibu yang telah sharing dan memberikan pendapatnya. Apakah bagi teman-teman yang lain masih ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Jika tidak ada, kita mohon Ibu Ainun untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada Ibu, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah ditanyakan seperti itu, jelas kita setiap posyandu mungkin dalam wilayah kerja memang cukup banyak ya kalau dalam wilayah kerja. Tapi memang setiap wilayah kerja mungkin kita sekali dalam hal memberikan, misalnya di satu puskes di wilayah kerja itu atau di desa itu ada 7 orang. Biasanya ya sekalian kita memberikan penyuluhan atau pelatihan terkait dengan apa itu, semua daripada kader itu mungkin ya kalau bisa mungkin diajarkan, nanti tinggal dipilih mana yang lebih memahami tentang kesehatan gigi, misalnya tentang mereka lebih memberikan penyuluhan, lebih cakap untuk mengambil, disitulah kita mengambil 1 orang untuk dijadikan panutan di desanya nantinya gitu.
Kemudian jadi setiap pekerjaan kita tentunya harus ada lintas sektor ya. Lintas sektor itu yang menjadi peran penting lah kita bilang untuk dijadikan bahan kita untuk mendekati daripada program-program yang kita jalani. Ada yang mau kira-kira bagaimana tanggapannya? Bisa diterima atau gimana? Karena setiap kegiatan kita harus selalu melibatkan lintas sektor agar masyarakat daripada masyarakat bisa menjalankan program yang sudah kita rencanakan untuk mengadakan suatu kegiatan. Oke, mungkin itu aja tanggapan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Setelah pencerahan. Baiklah, kami dari Bu. Ya, dari kelompok 1A. Ini salah dan janggal kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pun minta terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu minta 1 jam, kita sudah sampai dengan 1 jam 6 menit lagi ya. Waktunya cuman. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, Bapak Bu. Bu. Kita bisa live ya. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sehat-sehat Ibu. Bu. Terus itu di mana sekarang? Maunya Sekolah absen di mana lah? Kayaknya nggak ada ambil absen Kak. Oh, oke lah, makasih lah. Absen ya lah. Nggak ada. Takut kali gak diabsenkan. Iya. Paling utama nih.